Pertama, bahwa kami memasukkan bukti baru ya kepada pihak Kawasidik 3 bukti itu. Yang pertama adalah podcast Abraham Samad dengan Beator Suryadi mengenai dugaan keterlibatan pramuka dibuatnya ijazah palsu tersebut dugaannya. Yang kedua adalah podcastnya Roy Suryo dengan Sentana mengenai seorang profesor yang namanya Profesor Paiman, gitu kan, yang punya peran, yang diduga punya peran juga di sana, gitu kan, karena dia itu adalah ketua relawan sedulur Jokowi, gitu kan. Dan yang ketiga adalah podcastnya Jenderal Kolonel Sri Raharja ya, pengamat intelijen, ya kan, melakukan dengan Hersubno, gitu kan. Jadi itu menggambarkan detail soal siapa Paiman dan peran-peran hubungannya dengan di sana, dugaan dengan Widodo, itu kan, dengan yang lain-lain, sehingga beliau sangat meyakini bahwa Profesor Paiman ini terlibat. Gitu. Itu 3 yang kita masukkan. Oleh karena itu kita harapkan Kawasidik beserta jajaran Bareskrim segera memfokus ke pasar pramuka yang sudah terbakar tahun 2024 bulan Desember. Saya kira di situ ada sesuatu misteri. Ya, setelah kita TPUA melaporkan 9 Desember 2024, kemudian terjadi peristiwa kebakaran itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa pihak Korwas Biro Wasidik tadi ya, koordinator pengawasan itu merespon positif. Jadi menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan apa yang ada di surat terdahulu dan mungkin akan sampai kepada gelar perkara. Ya, Pak Kapolri menyatakan akan ada gelar perkara, nanti akan melibatkan pihak-pihak eksternal. Tapi bukan hanya pihak eksternal, tapi yang diperlukan eksternal plus independen. Sekaligus juga terbuka. Karena kita harapkan ini adalah konsumsi publik, sudah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika nanti gelar perkara supaya objektif, independen, melibatkan banyak pihak, juga rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia bisa mengikuti, itu kan, proses gelar itu, sehingga akhir dan keputusannya memang benar-benar menggambarkan kepastian hukum yang bisa dijadikan pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia tentang status ijazah Pak Joko Widodo. Oleh karena itu kita merespon positif juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ormas-ormas yang lain hari ini kami ikut mengawal di mana TPUA menggugat perihal desakan untuk gelar perkara khusus. Dalam hal ini hanya sedikit saja yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu memang seorang negarawan, seharusnya dari awal-awal dulu ketika kasus Ustadz Gus Nur dengan Bambang Tri, hal yang simpel seharusnya bisa Bapak lakukan adalah tidak cukup waktu 1 menit saja. Pak Jokowi, Bapak tinggal perlihatkan ijazah Bapak, kemudian Bapak suruh ini ahli-ahli forensik untuk mengecek keasliannya, kemudian disaksikan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kelar kan? Tapi sampai hari ini kami belum melihat sebagai masyarakat Indonesia mana ijazah asli Bapak. Sehingga hari ini pun banyak teman-teman kami, para tokoh-tokoh, Bunda Kurnia, kemudian ada Bang Egy Sujana, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, yang dilaporkan. Ini miris sekali. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Ketika tokoh-tokoh ini yang mencari kebenaran untuk satu keadilan, nanti dikriminalisasi, maka kami akan bergerak di seluruh Indonesia. Ormas-ormas emak-emak ini hari ini kami